Yesus, terima kasih sudah memberikan kami kesempatan untuk beribadah pada pagi hari ini. Kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, terlebih mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami pagi ini. Haleluya, amin. Kita pujikan pujian yang pertama, suka-sukamu Tuhan. Bangkit berdiri ya. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Kita ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Oke, belum capek kan adik-adik? Yuk kita lanjutkan pujian kita dengan Yesus kekasih jiwaku. Masih pakai gerakan tangan ya. Si jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan kehendak ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan kehendak ku puji dengan kecapi. Oh, ku
kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kak Arin minta kalian beri sikap yang baik, duduk yang baik, kita siapkan hati kita pujikan firman-Mu Pelita bagi kaki. Mari ikuti Kak Andi berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami sehingga kami bisa mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Kiranya Kau juga berkati kakak kami yang akan menceritakan firman. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Hilang. Balonku ada dua merah kuning mana? Udah mau kamu lu tadi udah ngambil yang warnanya biru sama putih. Ini tuh punya aku merah sama Ini putih. jelek warnanya. Bagus. Itu kan sama kayak warna baju. Tapi aku mau yang merah. Aku Nggak suka mau. merah. Nggak mau. Mesti tak bilang nih mama kamu. Biarin aku mau yang merah. Nggak apa-apa. Aku mau minum. Mendapatkan banyak. Mumpung kakak nggak ada, aku letusin aja deh. Main lagi. Loh, suaranya. Loh, balonku yang warnanya merah mana? Kamu tuh yang dedosin balonku. Enggak, letus sendiri. Aku main yang biru. Majikan di sini. Nggak tahu. Alah, aku sih. Nggak tahu. Tak bilang nih mama lo ya. Mama, balonku didedos sama ini, Ma. Loh, ini ada apa ini anak-anakku? Kok berantem ini kenapa? Tuh ini kenapa? Balonku yang merah didedos sama ini. Iya toh, nggak beledosin toh. Udah, letus sendiri. Aku Main main di sini, aku tadi minum. Tadi kamu bawa berapa?
tadi aku yang letusin. Soalnya kakak nakal, aku tadi minta tuker nggak boleh. Iya toh, dia tadi miliknya biru sama putih, terus dia pengen punya aku yang merah. Alah, kan kalian sudah punya sendiri-sendiri. Harusnya kalian tuh bersyukur. Punya sendiri-sendiri ya toh, nggak boleh rebutan. Ya, dan sekarang kamu minta maaf ke kakak, berikan lagi, oke? Ya udah, minta maaf. Yang tulus minta maafnya. Nah, ini buat kamu aja. Bener ya. Yaudah, nih, ya boleh. Yaudah, karena semuanya udah pada hebat. Yuk sekarang kita beli es krim. Siapa yang mau? Oke, yuk kita beli es krim. Salam adik-adik. Kita sudah melihat drama tadi kan? Dramanya yang luar biasa. Tentang apa tadi? Betul. Kakak adik ini lagi berebut sama balon. Yang satu nggak mau ngalah, yang satunya juga sama-sama nggak ngalah. Tapi kita lihat yang satunya tadi ngapain? Merusak. Dibledos nih balonnya. Ya kan? Balonnya meletus, yang satunya kan sedih. Ditanyai, kamu yang meletusin? Oh tidak. Nah, dari cerita tadi kita akan belajar tentang kejujuran. Ya, coba katakan sama-sama, aku anak jujur. Oke, sekali lagi, apa? Aku anak jujur. Nah, hari ini kita akan melihat tokoh di Alkitab juga sama tentang kakak beradik. Ya, kita buka di dalam Kejadian 4 ayat 1 sampai yang ke-16. Nah, kita akan melihat di sana ada kakak beradik namanya Kain dan Habil. Kain ini kerjaannya apa? Ayo coba. Kain ini adalah seorang petani. Kalau Pak Tani gimana kerjanya, di mana? Dan tahu? Di pasar? Bukan. Di pantai? Bukan. Pak Tani itu kerjanya di mana? Di sawah. Iya, nyangkul. Jok. Jok. Nanam benih, berbenih, benih padi, benih gandum, benih macam-macam supaya tumbuh di sawah. Nah, sedangkan adiknya, ya, Habil ini seorang peternak, gembala domba. Nah, kalau di sini kan kita jarang lihat domba. Kalau gembala biasanya ngangon apa? Ada yang tahu? Angon sapi, angon wedus atau kambing. Ya, ngiring kambingnya. Mbak, ayo, mbak, ayo. Diajak kemana? Ke padang, kasih makan di sana. Ini yang luar biasa. Kain seorang apa tadi? Petani. Habil seorang apa? Peternak atau gembala. Suatu saat mereka mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Ditaruh di mezbah mereka masing-masing, dipersembahkan untuk Tuhan. Ternyata persembahannya Habil itu yang diterima oleh Tuhan. Coba lihat, ketika persembahannya diterima, kakaknya gimana? Marah, nyapo aku gak diterima. Karena pegel, ada pikiran buruk di dalam pikiran. Suatu sore dia ketemu sama Habil. Dia panggil, Bil, sini om. Tak dudui sing apik ini om. Habil datang, ya mas, apa mas? Ayo ikut aku, tak ajak ke sana. Ketika Habil lihat di situ ada apa Bil?
ketika dia lihat apa yang aja dipukul dari belakang. Dah! Habel jatuh dan mati. Kasihan. Kain pulang, tinggal adiknya pulang. Ketika dia sedang asik-asiknya, Tuhan bertanya kepada Kain. Kain, di mana adikmu? Lihat, Kain berbohong sama Tuhan. Kain tidak jujur sama Tuhan. Dia berkata apa? Aku nggak tahu. Aku nggak ngerti. Apa aku sing jaga adikku, Tuhan? Apa aku penjaganya? Aku nggak ngomong dia tidak bisa. Padahal tadi siapa yang ngajak Habel? Siapa? Kain. Lalu dia apa kan? Dibunuh. Ini Kain bohong. Kain tidak jujur. Sehingga pada akhirnya Kain mendapat hukuman dari Tuhan. Kain diusir dari tempatnya. Tetapi Tuhan tetap mengasihi Kain. Tuhan sayang kepada Kain. Walaupun dia di sana, Kain dikasih tanda di daya supaya dia tidak dibunuh. Nah, jadi kita akan melihat apa sih? Kok kita ini disebut aku anak jujur? Nah, melihat yang pertama, kenapa kok aku anak jujur? Dari cerita Kain dan Habel ini, apa yang kita bisa pelajari? Yang pertama adalah jujur itu adalah ciri anak Tuhan yang hebat. Sama-sama katakan apa? Jujur adalah ciri anak Tuhan yang hebat. Tuhan mengasihi orang yang jujur. Ingat tahu lagu sekolah minggu yang apa itu? Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Apa? Anak Tuhan tidak boleh bohong. Orang yang bohong itu orang yang tidak jujur. Padahal anak Tuhan itu harus jujur. Itu ciri anak Tuhan. Dan Tuhan tidak suka orang yang bohong. Tuhan tidak suka anak yang berbohong. Bohong itu dosa. Kita lihat siapa sih kok dikatakan kok bohong itu dosa? Karena orang yang tidak jujur, orang yang suka bohong itu orang yang suka dusta. Siapakah bapak pendusta? Ayo kita baca sama-sama. Yohanes 8 ayat 44. Yohanes 8 ayat 44. Bacakan ya. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila dia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan apa? Bapa segala. Jadi kalau kita suka berdusta, bapak kita siapa? Iblis. Orang yang tidak suka jujur, bapak itu kok iblis. Jadi jangan suka bohong. Bapak suka dusta. Lalu yang kedua, kalau tadi jujur adalah ciri anak Tuhan yang hebat. Yang kedua adalah Tuhan tidak suka orang yang tidak jujur. Tuhan tidak suka terhadap orang yang bohong. Bahkan di dalam firman Tuhan dikatakan kalau orang itu menyesatkan, ditaruh apa? Batu kilangan itu di lehernya lalu dibuang ke dalam laut. Orang yang menyesatkan, orang yang berkata tidak kebenaran, orang yang tidak jujur, orang yang suka bohong itu harusnya ditenggelamkan. Ya. Jadi Tuhan tidak kompromi dengan dosa.
Tuhan tidak kompromi dengan apa? Kebohongan. Nah, ini catatan. Ini buat mama-mama yang nemeni adik semua, mama papa yang nemeni. Catatannya apa? Orang tua juga sama, agar tidak mengajarkan kebohongan. Walaupun kadang tidak sadar kalau diucapkan. Contoh, jangan main gelap-gelapan di situ. Di situ ada apa? Ada setan. Ya tahu, setannya disalahin, ya tahu. Ayo makanya harus habis. Kalau tidak habis, nanti apa? Ayamnya mati. Loh, ini loh, ya. Ini kadang kebohongan. Tidak nangis kamu digigit tikus. Nah ini loh banyak sekali kebohongan yang tanpa sadar kita ajarkan. Jadi catatan buat orang tua, warning, waspadalah orang, ya, supaya jangan suka bohong, harus berkata jujur. Nah, jadi yang kita bisa belajar yang pertama, nilai itu penting buat adik-adik semua, betul? Nilai itu penting, tapi jauh lebih penting adalah kejujuran. Nilai penting, jujur lebih penting. Jadi kalau ulangan ojo nyontoh, tidak boleh nyontek. Ya. Tapi kalau sekarang karena ujiannya di rumah pakai jong, ya bisa buka buku, ya kan? Tapi kalau nanti di sekolah ujian tidak boleh apa? Nyontek. Lalu yang kedua, seperti tadi sang adik kepada kakaknya apa? Berani mengaku salah kalau dia berbuat bohong. Maaf kak, aku tadi bohong. Maaf aku tadi bohong. Wes, aku ngaku. Harus berani berkata jujur. Berani mengaku jika salah. Contohnya apa? Waktu ini belajar, gak belajar, tak wis sinau. Wes, padahal belum belajar. Karena ndak mau makan ditanya mamanya. Wes makan tadi? Dah. Sama apa? Ada deh. Sama saja, jadi tidak bu. Jadi mau, ya. Lalu yang ketiga apa? Sebagai anak yang jujur, berdoa dan mohon ampun kepada Tuhan dan berjanji untuk mulai sekarang menjadi anak yang jujur. Sehingga kita bisa berkata apa? Aku anak jujur. Mantap, ya. Nah, ayat hafalannya, yuk kita buka sama-sama. Ayat hafalannya Amsal 21 ayat yang ke-8. Amsal 21 ayat yang ke-8. Perhatikan ya, nanti dihafalkan. Amsal 21 ayat yang ke-8. Berliku-liku jalan si penipu, tetapi orang yang jujur lurus perbuatannya. Sekali lagi, Amsal 21 ayat 8 apa? Berliku-liku jalan si penipu, tetapi orang yang jujur lurus perbuatannya. Oke? Sampai di sini firman Tuhan. Biarlah ini boleh memberkati kita semua, sehingga kita bisa berkata apa? Aku anak jujur. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa lebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Dan biarlah firman-Mu ini boleh memberkati buat hamba-Mu secara pribadi, juga buat adik-adik kami semuanya, buat mama, papa, orang tua semuanya, supaya kami semua benar-benar hidup berlaku jujur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya, firman yang sudah kami dengar ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Kita akan ada prakarya, kita akan buat kepiting kejujuran. Mari soundang ke depan, ke Anggi. Shalom adik-adik, kembali lagi dengan kegiatan prakarya. Hari ini kita mau bikin kepiting kejujuran yang tadi dibicarakan oleh Kak Yusa. Pertama ada bahannya, kita punya lem, bisa selotip ya, kalian bisa beli salah satunya.
Terus ada spidol, gunting, sama kertas. Kertasnya warnanya boleh apa aja, cuma Kak Anggi hari ini bawa kuning sesuai sama bajunya Kak Anggi. Terus ada cup, satu aja. Kalian boleh milih cup yang kayak gini atau kayak gini. Oke, mari kita buat. Pertama, kita akan menggambar bundar untuk mata dan mulut. Seperti ini. Yang kedua, kita bikin capit kayak gini ya nanti gambarnya. Lalu bikin kaki. Jadi ini kayak segitiga gitu. Bikinnya 3 karena kakinya kepiting banyak, jadi kita bikin 3. Lalu kita ambil cup. Kak Anggi sudah menyiapkan cupnya. Nah, di cup kita gunting selotip bentuk segi panjang sama 2 persegi. Lalu kita tempelkan seperti ini. Kelihatan kan? Setelah itu kita tempelkan potongan kertas yang sudah jadi di sini. Kak Anggi contohkan ya. Kak Anggi sudah tempelkan dan hasilnya seperti ini. Lalu untuk bagian mata, kertas yang kita gunting lingkaran tadi, kita juga beri selotip. Ditempelkan deh. Sini ya. 1, 2. Jangan lupa digambar bundar kecil biar kelihatan kayak mata asli. Udah hampir jadi. Yang terakhir tinggal mulutnya. Jangan sampai kebalik ya, nanti kalau kebalik jadinya sedih. Nah, kepiting kejujuran sudah jadi. Selamat mencoba, sampai jumpa. Ya shalom adik-adik. Kita bersyukur pagi hari ini